Bahkan di saat itu, orang lain mungkin bilang dia tuh gila gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga bisnis dan inspiratif. Buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu, nama saya Edo. Di channel ini saya akan mengupas hal-hal seputar dunia marketing, penjualan, motivasi, pengembangan diri, dan bisnis. Nah, bagi kalian yang berkenan, silahkan di subscribe, komen, dan like channel ini. Nah, jadi dari pengalaman dan pengamatan saya, banyak saya perhatikan para pelaku usaha atau UMKM, terutama yang baru saja terjun ke dunia usaha, itu seringkali terjebak dalam situasi kebingungan dan frustasi dalam menjalani dinamika dunia usaha tersebut. Sehingga ya nggak sedikit yang kemudian menyerah serta memutuskan untuk kembali bekerja dan meninggalkan usaha yang dia rintis dan dia mulai tersebut. Jadi menurut saya hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman teman-teman tersebut dalam mengartikan profesi usaha itu sendiri. Karena bisa jadi keputusan untuk beralih profesi tersebut atau yang sekarang populernya disebut dengan istilah hijrah ya, yang banyak dipakai oleh teman-teman saat ini, itu bisa saja karena hanya sekedar dorongan emosional ataupun euforia semata gitu. Nah, jadi atau bisa jadi juga ya mungkin karena situasi kondisi yang memaksa. Misal karena mungkin di PHK, diberhentikan gitu kan. Atau mungkin dia karena jenuh akan pekerjaannya, rutinitasnya gitu. Atau bisa jadi juga karena ya tekanan dan target dalam pekerjaannya yang dia sudah merasa tidak worth it lagi, maka dia merasa pindahlah ke profesi sebagai usaha sebagaimana teman-teman pengusaha yang sukses yang ada di sekelilingnya. Jadi ada dorongan untuk bisa merdeka secara waktu dan finansial karena dia mungkin melihat teman-temannya itu ya punya waktu banyak, kemudian juga punya uang yang banyak, sudah kaya, masih muda, dan lain sebagainya gitu. Dan kalau saya bilang alasan-alasan tersebut ya nggak salah gitu, dan semua itu sah-sah aja. Nah, tapi yang jadi problema adalah ketika kekuatan untuk bertahan demi mewujudkan niat dan motivasi tersebutlah yang belum duduk pada pondasinya. Sehingga nggak sedikit yang berdampak pada circle-nya gitu. Ya, otomatis diri dan lingkungannya, khususnya ya rumah tangga dan keluarganya. Nah, makanya nggak sedikit cerita juga ya yang saya dengar dari beberapa teman-teman bahwasanya yang memutuskan untuk berpindah dari dulunya sebagai seorang pekerja masuk ke dunia usaha ataupun yang sudah usaha ya pertama sekali belum pernah bekerja, nah baru menjalani beberapa masa atau beberapa waktu dalam menjalani usahanya tersebut, nah itu tidak siap sehingga berdampak pada keluarganya yang awalnya mungkin serba berkecukupan, mapan, ya kan, dan pola gaya hidupnya juga semua serba ada gitu. Nah, ketika menjalani proses ini, mereka tidak siap dan akhirnya berdampak pada keluarga dan rumah tangganya. Yang tidak sedikit yang mungkin sampai ribut, ya bercerai dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka tidak siap untuk mengalami atau menjalani sebuah fase yang namanya proses ya. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan mencoba berbagi tentang perspektif serta mindset yang diperlukan untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha yang sukses. Saya akan coba mengutip formula dari Coach Johannes J. Pauli dalam bukunya yang berjudul Business is Fun. Ya, ini buku sangat bagus sekali, saya sangat recommended ya. Memang oke banget semuanya komplit dalam buku ini ya, kalau bagi teman-teman yang pengen bisnis. Dan penyajiannya juga oke lah gitu ya, serba nyantai, mudah dimengerti, dan juga luar biasa. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa untuk menjadi pengusaha yang sukses itu mesti memiliki pondasi pribadi yang kokoh dan mantap. Beliau meringkasnya dalam beberapa poin. Yang pertama adalah belief atau yakin dan percaya. Keyakinan yang tinggi, keyakinan yang teguh. Hampir setiap atau semua dari apa yang kita lihat hari ini ada wujudnya, nyata, bisa kita nikmati, kita gunakan, dan bahkan menjadi bagian dari keseharian kita dalam kehidupan ini. Sadar nggak bahwasanya itu semua berawal dari mimpi dan keyakinan orang lain? Maksudnya bagaimana? Ya, itu semuanya bisa jadi adalah bagian dari hasil penemuan, yang dimana penemuan itu diciptakan oleh si orang yang bermimpi tadi. Orang yang yakin bahwasanya dia ketika melakukannya, ketika menjalankannya, dia tahu dan dia yakin apapun prosesnya, apapun kendalanya, tapi dia yakin bahwasanya itu akan berhasil.
Apa yang bisa meyakinkan dia bahwasanya itu bisa berhasil? Otomatis adalah keyakinan dia, dan yang bisa menjawabnya adalah waktu pastinya. Tapi mindset dan juga mental belief atau yakin seperti ini memang harus dimiliki oleh siapapun, khususnya yang bergerak di bidang pengusaha ataupun siapapun orang yang ingin mewujudkan mimpinya. Tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya apa yang ingin dia usahakan atau dia realisasikan itu pasti berhasil. Tapi keyakinan ini harus mantap di diri orang yang ingin berusaha. Kenapa? Kalau dia sendiri tidak yakin, ya kan, otomatis dia tidak akan mampu melampaui badai atau mengarungi samudra usaha itu sendiri. Nah, jadi balik ke cerita tadi, bayangkan misalnya ketika Thomas Alva Edison, ya, sampai berapa ribu kali dia harus melakukan eksperimen. Nah, sehingga dia kemudian baru bisa mendapatkan hasil yang kemudian kita nikmati. Kemudian Wright bersaudara yang punya cita-cita impian bahwa saya manusia harus bisa terbang. Nah, bahkan di saat itu orang lain mungkin bilang dia tuh gila gitu. Tapi apa yang terjadi ketika di saat itu, ketika orang-orang mencibirnya, kau udah gila, mana bisa alat itu bisa membawamu terbang? Apa yang terjadi? Otomatis hari ini kita tidak akan pernah merasakan hasil penemuan yang tersebut. Nah, orang-orang seperti itu adalah salah satu contoh yang harus kita teladani dalam hal mindset untuk berkeyakinan. Nah, dia yakin bahwasanya manusia itu bisa terbang. Caranya seperti apa? Ya, caranya dengan melakukan inovasi, ya kan? Melakukan eksperimen terus-menerus, gagal, coba lagi, salah, perbaiki, dan ulang lagi, dan seterusnya. Nah, mindset seperti inilah yang memang harus dimiliki oleh juga seorang kita entrepreneur atau juga pengusaha. Nah, artinya kekuatan inilah yang harus kita dudukkan di pondasi yang betul-betul kuat. Nah, kalau tidak, ya tidak menutup kemungkinan. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwasanya ketika mengalami proses banyak teman-teman yang terombang-ambing, banyak teman-teman yang frustasi, banyak teman-teman yang stres, dan akhirnya nggak siap, ya, dan kembali lagi ke profesinya awal, ya, ini sebagai pekerja, ya. Nah, jadi inilah salah satu resep yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur atau pengusaha. Kemudian yang kedua adalah A, yaitu A-nya action. Nah, udah pasti tidak ada yang namanya hanya sekedar keyakinan semata, yakin, percaya, buat abis itu punya visi yang jauh dan panjang, ya. Tapi nggak action, itu namanya mimpi di siang bolong. Semuanya itu diawali dengan mindset bisnis yang benar, bisnis setnya harus benar, kemudian ditindaklanjuti dengan action, ya. Seperti saya ceritakan tadi, bahwasanya Wright bersaudara, ya kan, Thomas Alva Edison melakukannya, ya, sampai ratusan kali, sampai ribuan kali, sehingga hasilnya pun tercipta. Ya, yakin tapi nggak berbuat apa-apa. Itu namanya omong kosong. Nah, yang ketiga adalah R. R itu adalah respons. Nah, setelah kita punya belief yang benar, kemudian kita realisasikan dengan action, dan kemudian hasilnya itu belum tentu sukses. Nah, sabar dulu. Jadi, walaupun udah punya mindset belief yang benar, kemudian kita action, ya, tapi tunggu dulu. Kita harus punya respons yang benar. Jadi di dunia ini semua berjalan melalui yang namanya proses. Nggak ada yang instan, ya. Maka kita harus sadar bahwa sukses itu adalah proses. Perlu ada yang namanya bumbu-bumbu, ya. Artinya ada kegagalan, kerugian, ya, kesalahan, ya, penolakan, penghinaan, dan banyak lagi yang lainnya. Yang semuanya itu mesti kita respon dengan bijaksana dan dengan mental positif. Seperti dengan kesabaran, konsisten, dan lain-lain. Sehingga seiring waktu, diri kita pun akan terpantaskan dengan hasil besar mahakarya yang akan lahir di waktu dan masa yang tepat pula. Nah, makanya ada istilah life is 10% what happens to you and 90% you respond what happens to you. Nah, artinya hidup itu 10%-nya adalah yang memang pasti akan datang kepada kita. Nah, jadi 90%-nya hasilnya itu adalah tergantung bagaimana kita meresponnya. Nah, yang terakhir adalah God, Tuhan, ya.
Kita harus bersandar pada Allah SWT, kita harus bersandar pada Tuhan, bertawakal pada Sang Pencipta, Sang Pemberi semuanya. Pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, maka akan semakin kuat angin yang menerjang. Ya kan, seperti itu kan? Maka, dengan selalu menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, kita semua berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya memperoleh energi, tapi kita juga akan mendapat keuntungan yang berpangkat. Saya nggak bilang berlipat ya, tapi berpangkat ganda. Jauh serta melampaui dari perhitungan atau perkalian akal logis manusia kita yang sederhana ini. Nah, pastinya kebahagiaan lahir dan batin yang kita idamkan itu adalah tujuan kita. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan atau mengesampingkan, ya kan, pemberian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa bertawakal di awal, sedang dan akhir proses kita dalam berikhtiar. Demikian sharing-sharing saya, mudah-mudahan bisa menambah perspektif bagi teman-teman sekalian yang sedang atau akan memasuki dunia usaha, ya. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.